Sobat milenial, selamat datang dan selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang penyusunan laporan keuangan dengan spreadsheet Microsoft Excel. Di mana dalam Microsoft Excel di sini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang dapat kita manfaatkan dalam penyusunan laporan keuangan, baik dalam penggunaan kolom-kolom maupun dengan penggunaan rumus atau formula yang telah tersedia dalam Microsoft Excel. Sehingga laporan keuangan yang kita susun dapat lebih cepat, tepat, dan akurat. Dan tentunya terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam perhitungan sebagaimana jika kita melakukan penyusunan secara manual. Terutama jika laporan keuangan kita dalam skala yang besar, artinya banyak menggunakan akun-akun sesuai dengan jenis perusahaan yang akan kita susun laporan keuangannya. Kita lihat contoh sebagaimana terdapat neraca saldo dari Patia Laundry per 31 Juli 2020. Kemudian ada kertas kerja untuk penyesuaian per 31 Juli 2020. Kemudian ada kertas kerja neraca lajur serta kertas kerja dari laporan keuangan. Untuk penyelesaian laporan keuangan, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menyesuaikan akun-akun yang ada di neraca saldo. Di mana di sini ada data penyesuaian per 31 Juli 2020. Yang pertama, perlengkapan kantor yang tersisa sebesar Rp300.000. Jika kita lihat, perlengkapan kantor dalam neraca saldo di sini adalah Rp900.000. Dari 900 ini, yang tersisa hanya 300, artinya selisihnya itulah yang menjadi beban, yaitu Rp600.000. Itulah yang akan kita catat dalam jurnal penyesuaian. Maka dapat kita buat jurnal penyesuaiannya adalah tanggal 31 dengan cara mendebit beban perlengkapan dan mengkredit perlengkapan. Yaitu sebesar Rp900.000 dikurang Rp300.000. Maka dapatnya adalah Rp600.000. Itu jumlah yang menjadi beban atau yang terpakai. Kemudian yang kedua, iklan dibayar untuk 10 kali penerbitan. Bulan Juli 2020 sudah diterbitkan 2 kali. Kita lihat dalam neraca saldo ada iklan dibayar di muka sebesar 2 juta. Artinya untuk pembayaran iklan di sini dicatat dengan pendekatan aset. Jika pendekatan aset yang digunakan, maka yang akan disesuaikan adalah yang sudah menjadi beban, yaitu 2 kali. Maka jurnal yang dapat dibuat tanggal 31 Juli adalah mendebit beban iklan dan mengkredit iklan dibayar di muka, yaitu sebesar sama dengan 2 yang sudah menjadi beban per 10 dikalikan dengan 2 juta. Jadi 2 ini 2 kali terbit dan 10 ini 10 kali penerbitan, dan 2 juta ini adalah jumlah yang ada di neraca saldo. Maka dapatnya adalah Rp400.000. Kemudian yang ketiga, pemakaian listrik dan air bulan Juli 2020 sebesar Rp250.000 dibayar bulan depan. Artinya di sini akan muncul beban terutang atau hutang beban. Maka dapat dibuat jurnalnya dengan cara mendebit beban listrik dan air, dan kreditnya adalah beban terutang, yaitu langsung aja kita masukkan angkanya Rp250.000, sama. Kemudian yang keempat, pekerjaan pelanggan diselesaikan akhir bulan senilai Rp100.000 belum dibayarkan oleh pelanggan. Artinya kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan akan tetapi belum diterima pembayarannya. Di sini akan muncul piutang usaha dan di kreditnya adalah pendapatan.
ya, pendapatan jasa sesuai dengan akun yang ada di neraca saldo, yaitu sebesar Rp100.000. Selanjutnya penyesuaian yang kelima, bangunan disusutkan 2% dan peralatan disusutkan 5% dari harga perolehan. Jika harga perolehan berarti adalah angka yang ada dalam neraca saldo ini. Untuk bangunan 2% dan peralatan 5%. Maka dapat dibuat jurnalnya adalah beban penyusutan bangunan, kemudian kreditnya akumulasi penyusutan bangunan sama dengan 2% dikalikan ya angka yang ada dalam neraca saldo untuk bangunan ya 30 juta. Dapatnya adalah Rp600.000. Jadi Rp600.000 itu diperoleh dari 2% itu penyusutannya, dan T14 ini adalah angka bangunan 30 juta. Kemudian yang satu lagi, peralatan 5%, berarti beban penyusutan peralatan. Kemudian di kreditnya adalah akumulasi penyusutan dan peralatan ya sebesar sama dengan 5%, ya. 5% dikalikan harga perolehan peralatan ini 15 juta, dapatnya Rp750.000. Jika sudah selesai, maka kita jumlahkan jurnal penyesuaian kita, yaitu klik menu sum, kita blok saja ya, 2.700.000, kita kopikan ke kolom kreditnya 2.700.000, maka sudah sama. Setelah kita membuat penyesuaian, langkah selanjutnya adalah kita masukkan jurnal penyesuaian ini ke dalam kolom penyesuaian di neraca lajur ini, sesuai dengan masing-masing akun. Di mana di sini ada akun yang pertama adalah beban perlengkapan di kredit, ya kita cari beban perlengkapan. Ya, ini beban perlengkapan ya, kolomnya di debit 600. Ya, ini ketik aja sama dengan, kemudian klik angka 600 di jurnal penyesuaian. Kalau sudah masuk, kemudian di kreditnya adalah perlengkapan ya, kita cari perlengkapan di kredit, ini kolom perlengkapannya, ketik sama dengan, kemudian klik sel dari angka perlengkapan yaitu 600, enter ya. Kemudian yang kedua adalah beban iklan 400.000 dan iklan dibayar di muka. Kita cari dulu beban iklan, ini beban iklan, klik sel, kemudian ketik sama dengan, dan klik angka 400 beban iklannya. Kemudian di enter, dan sekarang iklan dibayar di muka, di kredit. Ya, sama dengan, klik angkanya 400. Ya. Berikutnya adalah beban listrik dan air. Kita ketik sama dengan, kemudian klik selnya, enter, cari beban terutang, ketik sama dengan, kemudian klik selnya di enter. Berikutnya adalah piutang usaha, ya piutang usaha, ketik sama dengan, kemudian klik angkanya, di enter, dan sekarang adalah pendapatan jasa. Berikutnya adalah beban penyusutan bangunan, klik sel beban penyusutan, kemudian klik sama dengan, dan klik angka penyusutan di jurnal penyesuaian 600.000. Kemudian akumulasi penyusutan bangunan ya, ketik sama dengan 600.000 di kredit. Berikutnya adalah beban penyusutan peralatan, ketik sama dengan, di debit 750 ya, klik angkanya, kemudian di enter, dan berikutnya adalah akumulasi penyusutan peralatan di kredit, ketik sama dengan, kemudian masukkan angkanya. Ya, di enter. Kalau sudah, kita jumlahkan. Kita bisa ngopi dari jumlah sebelah. Di sebelah ini ada fill handle nih namanya, kolom yang kecil, kotak.
kita arahkan mata mouse ke sana akan membentuk tanda plus, kemudian klik, tahan, tarik. Ya, 2.700.000. Artinya jumlahnya sama dengan di jurnal penyesuaian. Jadi sudah masuk semuanya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan, kemudian nanti dilanjutkan laba rugi dan neraca. Dalam Microsoft Excel kita bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah ada, di mana untuk neraca saldo disesuaikan debit nanti akan diperoleh dari neraca saldo debit ditambah jurnal penyesuaian debit dikurang neraca saldo kredit dan dikurang jurnal penyesuaian di kredit. Kemudian yang kredit akan diperoleh dari neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang neraca saldo debit dan dikurang penyesuaian debit. Oke, di sini dapat kita buatkan rumus sehingga nanti dapat terisi otomatis untuk ke bawahnya. Dengan menggunakan rumus if, maka sama dengan if jika atau dibaca jika neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurang neraca saldo kredit dikurang neraca saldo kredit lebih besar dari neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang neraca saldo debit dikurang penyesuaian debit, maka diisikan dengan neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurang neraca saldo kredit dikurang penyesuaian kredit. Ya. Selain itu, isilah dengan 0. Karena dalam rumus if di sini harus ada alternatif yang salah. Kemudian kita tekan enter. Yang muncul di sini 11 juta. Kemudian kita coba untuk yang sebelah kredit. Ya. Jika neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang neraca saldo debit dikurang neraca saldo debit lebih besar dari neraca saldo debit ditambah penyesuaian debit dikurang neraca saldo kredit dikurang penyesuaian kredit, maka isilah dengan neraca saldo kredit ditambah penyesuaian kredit dikurang neraca saldo debit dikurang penyesuaian debit. Selain itu isilah dengan 0. Itu alternatif yang salahnya. Kemudian kita tekan enter, ya isinya adalah 0. Kemudian dua kolom ini bisa kita kopikan ke bawah, ya kita blok dua kolom, kemudian tarik fill handle yang kotak di pojok kanan bawah ini membentuk tanda plus mata panahnya. Kita klik, tahan, tarik ke bawah. Ya, secara otomatis di sini kolomnya akan terisi sesuai dengan rumus yang sudah kita buat tadi. Boleh kita cek. Ya, di sini debit, kemudian ya kosong debit, betul hasilnya 11 juta. Kemudian di sini ada debit 500 dan debit 500, maka 600. Di sini ada perlengkapan debit 900, kemudian di kredit 600 ya, saldonya tinggal 300, betul. Di sini ada 2 juta, kemudian dikurang karena di sini kredit 400 tinggal 1.600. Ya, bisa kita lihat, kita jumlahkan di bawahnya. Kita kopikan aja dari sebelah. Klik fill handle, tarik ke kanan ya. 61.900 dan di kreditnya 61.900, artinya sudah sama. Jika akun yang kita gunakan banyak, mungkin nanti untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang atau perusahaan industri, maka kita sangat mudah untuk menggunakan Microsoft Excel karena kita tinggal mengcopy. Kita lihat tadi bahwa kolom yang di bawah sini masih kosong, yang terisi hanya kolom yang pertama untuk kas. Kemudian kita kopikan ke bawah, maka terisi secara otomatis. Kita tidak pusing-pusing harus menjumlahkan dan terhindar dari kesalahan. Kemudian yang berikutnya adalah kolom laba rugi. Yang perlu diingat bahwa laba rugi ini akan diisi dari pendapatan, akun pendapatan, dan akun beban.
Maka dalam Microsoft Excel bisa kita gunakan rumus juga nanti. Yang akan kita jadikan patokan adalah kode akun. Kalau pendapatan, akunnya adalah 401 dan beban 501. Maka dapat diisi di sini sama dengan, jadi isinya tetap dari atas ya. Meskipun yang atas ini adalah akun kas neraca, karena nanti bisa jadi akun yang ada dalam neraca lajur saudara temukan bisa tidak berurutan. Sama dengan jika kita baca akunnya, klik sel akun, karena tadi yang akan kita ambil adalah pendapatan itu 401 ya, kita bisa gunakan jika kode akunnya lebih besar dari 400 ya, lebih besar dari 400 berarti nanti 401 ini sudah masuknya sampai 500 ini ya, lebih besar dari 400, maka isilah dengan neraca saldo disesuaikan yang debit. Selain itu, isilah dengan angka 0. Kemudian langsung aja di enter, yang muncul. Kemudian di kreditnya juga begitu. Sama dengan jika kode akunnya lebih besar dari 400, maka isilah neraca saldo disesuaikan yang sebelah kredit. Selain itu 0. Tekan enter. Bisa kita lanjutkan ke neraca. Kalau neraca akan diisi dengan akun yang aset, kodenya 1, ujungnya 1 ya. Kemudian utang, kodenya 2, dan modal, kodenya 3. Maka bisa kita pasang rumusnya di sini sama dengan jika kode akun, berarti kita ambil lebih kecil dari 400 ya. Karena tadi lebih besar, sekarang kita ambil yang lebih kecilnya. Lebih kecil dari 400, maka isilah dengan angka yang neraca saldo disesuaikan sebelah debit. Selain itu 0. Kemudian yang di sebelah kredit juga sama dengan jika kode akunnya lebih kecil dari 400, maka isilah dengan neraca saldo disesuaikan yang sebelah kredit. Selain itu 0. Sekarang di enter. Oke, sudah kita buat rumusnya untuk laba rugi dan neraca. Sekarang kita kopikan di blok baris pertama ini dari laba rugi debit sampai neraca kredit. Kemudian kita tarik fill handle ke bawah sampai dengan baris terakhir. Ya. Bisa kita lihat di sini. Untuk kolom laba rugi ya terisi khusus untuk akun pendapatan dan beban. Yang bukan pendapatan dan beban akan diisi dengan angka 0 atau di sini muncul strip ya, karena sudah diformat. Kemudian untuk yang kolom neraca di sini terisi dari akun aset, utang, dan modal ya, ini batasnya. Ya, laba rugi karena memang kosong ke atas. Yang kolom pendapatan tidak terisi dan beban karena sudah sesuai dengan rumus yang dibuat tadi. Yang diminta adalah akun untuk nomor 400 ke atas, lebih kecil dari 400. Kemudian, ini sangat memudahkan kita jika dalam membuat neraca lajur, akun yang kita gunakan banyak. Seperti perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan industri itu biasanya punya banyak, maka kita cukup mengkopikan saja. Tidak perlu kita hitung atau kita pindahkan secara manual satu persatu. Ya, seperti ini tadi. Ini masih kosong. Kemudian kita blok yang pertama tadi setelah kita buat rumusnya, tarik fill handle ke bawah. Ya, akan selesai, muncul sendiri angka-angkanya. Sekarang kita lihat jumlahnya, kita kopikan aja dari sebelah pakai fill handle. Kita hitung selisihnya, karena di sini besar di sebelah kredit, maka dikurang. Kredit dikurang debit. Jumlahnya harus sama dengan di neraca yang sebelah debit dikurang kredit. Ya, sama-sama 2 juta. Kita jumlahkan lagi ke bawah, sama dengan kolom labanya, ditambah. Kemudian kita kopikan juga ke sebelah. Ya, sama-sama 5.100.000, sama-sama 58.800. Jadi selisih yang 2 juta ini namanya adalah laba bersih. Ya.
atau laba periode berjalan. Ya, laba periode berjalan yaitu sebesar 2 juta rupiah. Setelah kita menyusun neraca lajur, bisa kita lanjutkan dengan penyusunan laporan keuangan. Di mana untuk laporan laba rugi sini diperoleh dari akun atau kolom yang ada dalam laba rugi ini, yaitu pendapatan dan beban. K dapat dibuat di sini, kita tuliskan saja pendapatan. Ya, kita ambil aja sama dengan, kemudian klik angkanya 5.100.000 dari dalam neraca lajur. Kemudian untuk beban operasional bisa kita buat. Di sini terdiri dari, bisa kita lihat ya, untuk akunnya. Kalau kita malas ngetik, kita copy dari sini ya, beban gaji karyawan. Kita enter aja akan muncul sendiri. Kemudian angkanya juga kita ketik sama dengan, kita klik angka beban gaji karyawan 500.000 dalam laporan neraca lajur di kolom laba rugi, kita enter. Kemudian ini cukup kita kopikan, akan muncul sendiri bebannya. Iya, beban penyusutan. Terakhir ya, ini tidak termasuk. Jadi sekarang kita jumlahkan. Jumlah beban operasional. Kita bisa klik ini, di sini ada sum, kita jumlahkan yang beban, kemudian kita enter. Kemudian kita hitung selisihnya sama dengan jumlah dari pendapatan dikurang jumlah dari beban, ya dapatnya adalah 2 juta. Dan jumlah ini harus sama dengan yang ada dalam neraca lajur ya, 2 juta sama ya. Artinya di sini tadi namanya ini adalah laba periode berjalan sebesar 2 juta rupiah. Kita garis. Kita cari yang garis double ya. Kemudian berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal, isi yang pertama di sini adalah modal 1 Juli 2020. Di mana modal 1 Juli ini bisa kita ambil dari jumlah yang ada di neraca lajur. Ini jumlah yang dia modal. Ya, kita lihat ya, ini akun modal Fathia ya. 50 juta ya, di enter. Kemudian di sini kita tambahkan laba periode berjalan. Kita ambil dari laporan laba rugi atau dari neraca juga bisa, 2 juta. Kemudian di sini ada River Fathia. Bisa kita cari dalam neraca lajur, ya di sini ada 300.000. Ya ini River dari Fathia 300.000. Kita enter. Kemudian kita hitung selisihnya. 2 juta dari laba dikurang River 700, karena masih besar labanya, maka ini namanya kenaikan modal, sehingga ini menjadi modal 31 Juli 2020 sama dengan 50 juta ditambah 1.700.000 ya, 51.700.000. Kita garis. Selanjutnya kita susun lagi laporan neraca, di mana neraca di sini yang sebelah kiri adalah aset lancar ya. Aset lancar bisa kita ketik sama dengan kita kopikan saja dari neraca lajur ya, ini kas ini. Kas sampai dengan iklan di biaya di muka, ini ada aset lancar ya. Sama dengan sudah muncul angkanya. Kemudian untuk angkanya kita ambil dari neraca, di neraca lajur ya, kolom neraca ini 11 juta. Kita enter. Ke bawahnya kita kopikan. Ya, iklan di biaya di muka habis. Kemudian kita jumlahkan jumlah
aset lancar. Kita ketik sama dengan sum, kita blok kolom di atas, ya muncul 13.500.000. Ya, kita garis. Kita tebalkan. Kemudian di sini kita masukkan untuk aset tetap. Ya, aset tetap yang pertama kita urutkan aja adalah peralatan. Kemudian kita masukkan di sini akumulasi penyusutan peralatannya. Atau kita ambil aja dari sini. Kemudian angkanya juga kita ambil, ini peralatan 15 juta. Kemudian kita kopikan. Ya, peralatan dengan bangunan sudah masuk. Sekarang kita masukkan akumulasinya. Sama dengan ya, akumulasi di neraca lajur itu adalah posisi kredit, ya, artinya dia adalah minus. Ya, kita masukkan angkanya minus 700, ya, minus. Kemudian akumulasi penyusutan sama dengan minus 600. Ya. Kemudian bisa kita jumlahkan sini, atau kita cari nilai bukunya juga bisa. Kalau kita nyari ciri buku, berarti ini harus diturunkan dulu, ya, di insert satu baris, ya. Ya, nilai buku peralatan. Sama dengan harga perolehan ditambah dengan akumulasi penyusutan. Yang bawah pun sama. Ini kita ganti menjadi bangunan. Ya. Dapat kita jumlahnya, jumlah aset lancar. Sama dengan kita ambil nilai bukunya 14.250 ditambah 29.400, ya, 43. Kita hitung sekarang total aset sama dengan total aset, jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tetap, ya, 57 150. Kita garis dulu. Kemudian kita isi untuk kolom sebelah kanan. Di sini ada kewajiban lancar atau utang lancar, ya. Kita lihat utang lancar yang ada. Ya, di sini ada utang usaha dan beban terutang, ya. Tikanya. Kemudian kita ambil angkanya sama dengan ini adalah utang lancarnya, 5.200.000. Kita kopikan, ya, karena cuma 2, kita jumlahkan aja jumlah utang lancar. Sama dengan sum 5.450. Kemudian kita masukkan untuk modal. Mana sini ada modal Fathia.
modal kita ambil dari modal lahir dalam laporan perubahan modal. Nih, 51.700.000. Enter. Kita jumlahkan jumlah utang dengan modal. Jumlahnya harus sama dengan jumlah total aset. 57.150. Ini sama. 57.150. Ini namanya adalah total utang dan modal. Kita pertebal. Kita garis. Demikian untuk pembahasan penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Tentunya sangat mudah karena banyak fasilitas dalam Microsoft Excel yang dapat kita gunakan. Demikian pembahasan kali ini. Jika pembahasan ini menambah wawasan Anda tentang akuntansi, jangan lupa klik subscribe pada kotak watermark di pojok kanan bawah dan berikan jempol like Anda pada video ini. Saya ucapkan terima kasih telah mengunjungi Rumah Milenial Akuntansi. Rumahnya belajar akuntansi dari generasi milenial hingga kini.